Definisi dari dana pensiun adalah program keuangan yang dirancang untuk memberikan penghasilan kepada individu setelah mereka pensiun dari pekerjaan mereka. Definisi ini biasanya dikelola oleh lembaga keuangan atau perusahaan dan bertujuan untuk memenuhi bahwa peserta memiliki cukup dana untuk memenuhi kehidupan mereka setelah tidak lagi bekerja. Manfaat dana pensiun ada beberapa, yaitu 1. Keamanan finansial. Dana pensiun dapat memberikan jaminan pendapatan setelah pensiun. Kedua, perencanaan keuangan. Dana pensiun membantu individu merencanakan masa depan dan mengelola pengeluaran setelah pensiun. Ketiga, insentif pajak. Di banyak negara, kontribusi ke dana pensiun dapat mengurangi beban pajak. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dana pensiun. Tujuan utama dibentuknya program ini adalah untuk memberikan jaminan keuangan kepada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaannya. Dana pensiun juga dapat dibentuk dan diberikan oleh pemberi pekerjaan, lembaga keuangan, dan perusahaan asuransi kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya fungsi dana pensiun. Fungsi yang pertama yaitu menyediakan dana untuk masa pensiun, memberikan keamanan finansial, melindungi karyawan, memberikan imbalan hasil yang lebih baik, dan dapat merencanakan untuk pensiun lebih awal atau pensiun dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pembayaran dana pensiun. Nah, sistem pembayaran dana pensiun di Indonesia umumnya menggunakan model dengan pay as you go, yang dimana dana pensiun berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang disebut dengan APBN, yang ditetapkan di setiap tahunnya. PT Taspen atau Persero bertanggung jawab atas pembayaran pensiun untuk pegawai negeri sipil mengikuti dengan Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 1969 untuk meningkatkan keberlanjutan sistem. Pemerintahan berencana beralih ke full funded system, yang dimana pegawai dan pemerintah bersama-sama menyetor iuran. Ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN dan meningkatkan manfaat pensiun. Nah, di sini kami akan memberikan informasi terkait berita dari studi kasus dana pensiun di PT Taspen. Antonio Kokasis, Direktur Utama PT Taspen, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau yang bisa kita sebut dengan KPK. Status hukum Antoni ini diketahui dari jalur kegiatan pemeriksaan KPK pada Rabu 19 Juni 2024. Jadwal ini terkait dengan pemeriksaan saksi Taspen yakni Direktur Perencanaan dan Aktuariat Taspen Budi Susanto. KPK menduga adanya investasi fiktif oleh Taspen dari dana kelolanya pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Penyidik menduga ratusan miliar rupiah dari 1.000 triliun ini fiktif. Antonius sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Transjakarta, akan tetapi pada tahun 2016 dicopot sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, Antonius dianggap gagal mengintegrasikan sistem angkutan transportasi umum ke dalam sistem Transjakarta. Selain itu, Antonius juga dianggap gagal memenuhi target penambahan jumlah bus sebanyak 100 unit. Nah, di sini kami akan memberikan solusi atas studi kasus yang telah kami paparkan. PT Taspen sedang menangani penyelidikan terkait dugaan korupsi investasi fiktif yang diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK telah menetapkan 2 tersangka, termasuk Direktur Utama PT Taspen Antonio Kokasis. Sebagai responnya, Taspen mau komitmen untuk menetapkan prinsip anti korupsi untuk mendukung penjajakan KPK dengan menetapkan sistem manajemen anti korupsi dan kampanye anti korupsi di seluruh operasionalnya. Perusahaan juga mengajak mitra bisnisnya untuk melaporkan praksi korupsi melalui sistem whistleblowing. Pertama, atas komitmen Taspen dalam menerapkan pengendalian dalam gratifikasi. Kedua, meminta rekan bisnis Taspen untuk tidak menggoda pihak Taspen dan gratifikasi. Ketiga, saya mengapresiasi upaya Taspen
meningkatkan pengetahuan perihal gratifikasi pada rekan bisnis sehingga tidak menjadi korban maupun pelaku dalam tindak pidana korupsi.